Kinakakan ya Allah. Sadarkan kami, bilang kami mau menjalani tahun 2022 ini masih begitu panjang. Sadarkan kami, hanya dengan keyakinan, percaya, maka kami akan alami setiap janji-janji Tuhan di dalam tahun 2022 di dalam nama Yesus. Kinakakan ya Allah. Terima kasih. Kinakakan ya Allah. Nanti Stefanus berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap anugerah-Mu ya Bapa berlimpah atas hidup kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami bawakan kepadamu menjadi dupa yang berbau harum Tuhan. Menjadi penyembahan terbaik kami ya Bapa, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin ya Bapa, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapak firman-Mu yang sebentar lagi akan dibagikan itu akan berkuasa ya Bapak, berkuasa mengubahkan kehidupan kami ya Bapak. Siapkan pikiran hati kami ya Bapak untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapak ketika kami Tuhan memberikan ya Bapak tanah yang terbaik ya Bapak untuk benih firman-Mu tumbuh, kami percaya Tuhan firman-Mu juga akan berbuah-buah berkali-kali lipat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ya Bapak yang menjadi penyambung ya Bapak lidah bibir-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapak tersampaikan ya Bapak kepada kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sudah kasih dalam Tuhan. Ini hari yang kedua di tahun 2022 ini. Saudara, masih begitu panjang perjalanan kita dengan Tuhan. Saya bisa percaya, saudara, ada kerinduan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Itu juga buat saya, kerinduan kita sudah kasih dalam Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun 2021. Itu kerinduan. Dan sudah kasih dalam Tuhan, kalau bagi Tuhan sendiri, Tuhan sudah sediakan semuanya. Sudah kasih dalam Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, Aku datang supaya domba-domba, supaya jemaat Tuhan yang ada di GSPD Jamban itu hidup di dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan. Segala di sini sudah bukan cuma satu. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan keberhasilan, dan yang lain. Saudara bisa sebutkan apa saja yang sudah berlimpah. Itu yang Tuhan sudah. Aku datang supaya domba-domba. Jadi Yesus hadir, sudah kasih dalam Tuhan. Dia menjadi manusia, dia Allah menjadi manusia. Tujuannya itu, ya sudah kasih dalam Tuhan, supaya kita diselamatkan. Mari sudah kasih dalam Tuhan. Bagi Tuhan sendiri, Tuhan sudah sediakan segala di tahun 2020. Nanti kita lihat sebentar. Karena di dalam Yeremia pasal 29:11 katakan, saudara, rancanganku untuk kamu, rancangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di GSPD Jamban, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan saudara membuat kita menderita, tidak. Tapi rancangan supaya engkau mempunyai masa depan yang indah, supaya engkau bahagia. Sudah kasih tahu, itu rancangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan rancangkan, sudah kasih tahu Tuhan, itu ya dan amin, itu pasti jadi. Sudah kasih tahu. Tetapi kembali, ya ini seringkali yang membuat kita jadi lemah. Sudah kasih tahu Tuhan. Tatkala
menyampaikan firman Allah. Kita sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah apa adanya. Sudah kasih lampu bahwa Allah menjamin dia sudah sediakan segala-galanya itu firman. Tetapi kalau hal-hal seperti ini, bahwa sudah kasih lampu Tuhan dikatakan tadi, kita di dalam segala kelimpahan sudah kasih lampu Tuhan, kita terima, kita dengar, sudah kasih. Tiba-tiba pikiran kita masuk, pikiran ke daging kita. Buktinya mana? Tiap awal tahun bilang diberkati, tiap awal tahun bilang hidup dalam kelimpahan. Kenyataannya sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kenyataan tidak sesuai firman Allah, sudah kasih dalam Tuhan, itu kesalahan kita, bukan Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, ya, kesalahan. Waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, lalu Allah taruh di mereka taman Eden, segala-galanya, apapun yang mereka butuhkan ada di sana. Tetapi kenapa akhirnya Adam menderita? Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Kekurangan sudah kasih dalam, sakit hati, anak saling bunuh, sudah kasih dalam Tuhan. Kesalahannya kesalahan Adam dan Hawa sendiri. Mereka tidak taat. Coba mereka taati, mereka percaya, mereka lakukan apa yang Allah inginkan, saudara. Dunia tidak akan seperti ini. Karena Taman Eden itu adalah surga di mana Allah mau tinggal bersama manusia. Cuma karena Adam dan Hawa merusak Adam dan Hawa Taman Eden, maka Allah sudah sediakan surga buat kita manusia. Yaitu nanti sudah kasih bantuan kalau kita dipanggil Tuhan. Jadi sudah kasih dalam Tuhan untuk menikmati apa yang firman Allah katakan kembali kepada kita. Di dalam Injil Markus ada firman Allah katakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu firman Allah sudah. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, katanya bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ini kok saya sakit batu, saya doa, malah bukan batunya hilang, tambah pilek. Pileknya gak hilang, demam datang. Ini yang seringkali membuat kita jadi lemas. Kita tidak mau lihat diri kita. Kenapa sampai ini? Kalau firman Allah katakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, itu ya dan amin. Sudah kasih. Banyak contoh-contoh firman Allah. Salah satu contoh saja. Apa manusia bisa belah laut? Tidak. Tapi karena Musa percaya, Allah katakan apa yang ada di tangan Musa. Dan kalau mereka dalam perjalanan dihadapi oleh laut yang begitu besar, sudah kasih Tuhan, Musa berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan katakan, apa yang di tangan Musa? Tongkat, angkat tongkat. Sudah kasih Tuhan, Musa juga manusia seperti kita. Tak kala Tuhan katakan angkat tongkatmu, saudara, mungkin di dalam pikirannya dia, lu ada urusan apa? Seangkat tongkat dengan laut yang menghalangi. Tetapi Musa buang di pikiran seperti itu, yang melemahkan dia, yang akan membuat kita tidak melakukan firman Allah. Musa percaya perkataan. Dia angkat tongkatnya, laut langsung terbelah. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi jemaat Tuhan yang ada di dalam kita menjalani tahun 2022. Tergantung saudara percaya tidak. Contoh lain,
di dalam perjanjian baru yang sering saya sudah sampaikan. Petrus, sudah kasihan Tuhan, selesai Tuhan memakai perahu Petrus untuk memberitakan firman. Lalu Tuhan katakan sama Petrus, Petrus, tolak perahumu lebih dalam lagi. Buang bukan. Petrus nelayan, dia langsung jawab, Tuhan. Dia jawab sesuai apa yang dia alami. Dia katakan, Tuhan, semalam-malaman saya dengan teman-teman nelayan nyari sudah di tempat ini, tapi tidak ada seekor pun kami dapat. Tuhan tidak berkata, oh kalau begitu pindah tempat lain. Tuhan katakan, buang bukan. Saudara, kalau Petrus buang, itu gak masuk pengetahuannya dia, bertentangan dengan pengetahuan dia, karena dia sudah cari tempat yang kosong. Tapi jawab Petrus sama, karena ini perintah guru, karena ini firman Allah saya lakukan. Dan kalau Petrus baru buang bukan yang penuh dengan ikan, perahu ini tenggelam. Saudara itu sudah banyak hal yang menghalangi kita untuk melakukan firman. Justru itulah kegagalan kita. Tatkala kita tidak lakukan firman Allah, saudara, janji Allah kita tidak akan alami. Dan banyak hal yang berusaha menghalangi kita, pikiran kita, keinginan daging kita. Tapi kalau kita mau lakukan, saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup di tahun 2020. Firman Tuhan Yesus katakan, Allah berkata, apa yang keluar dari mulutku tidak akan berubah. Yesaya 55 ayat 11 katakan, apa yang aku sudah firmankan itu akan jadi. Kalau tidak jadi, bukan karena salah Tuhan, salah kita. Karena kita tidak berani. Haleluya, puji Tuhan. Inilah sudah kasih Tuhan. Kalau saudara ingin melihat kuasa terang mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam usaha pekerjaan kita, percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah kehendak Allah. Sudah kasih. Bersama tadi sudah kasih kita merindu tahun 2022 ini menjadi tahun yang lebih. Nah, tapi bagi Tuhan sendiri, sudah kasih Tuhan, tahun lebih itu, tahun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu baik. Sudah kasih Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 65 ayat 12 kalau tidak salah. Ya. Mazmur 65 ayat 12, di sana dikatakan, Tuhan memahkotai tahun-tahun yang dia percayakan kepada kita dengan kebaikannya, dengan kelimpahan dari dia. Benar, terima kasih. Jadi karena kita masuk di dalam tahun 2022 ini, saudara kasihlah Tuhan, terserah orang lain mau katakan apa, tetapi sebagai orang percaya, kita tahu bahwa tahun 2022 ini Tuhan sudah memahkotai, dengan kata mahkota ini kepala. Sudah Tuhan sudah lurus, tutupi dengan kebaikan dari dia, kelimpahan dari dia. Kurang tergantung saudara dan saya. Sudah kasih Tuhan. Saya sudah buka di dalam Ulangan pasal 11 ayat 12 dan 13. Kalau saudara dapat saya ajak kita berdiri, sudah kasih lampu kita lihat firman Allah. Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 12-13, firman Allah berkata begini, jika kamu dengan sungguh-sungguh, ayat 12 dulu,
suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal tahun sampai akhir tahun. Lalu ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Silakan dulu saudara. Nanti kalau sapaan baca terusnya nanti panjang, tapi sudah bisa lihat, sudah kasih lihat Tuhan ayat selanjutnya dibuatkan katakan saudara. Kalau itu kita lakukan, sudah kasih lihat kita taati firman Allah, kita dengar firman Allah, sehingga melalui firman Allah yang kita lakukan menimbulkan kita mengasihi Allah, maka sudah kasih lihat Tuhan. Di sana dikatakan Tuhan akan memberkati kita. Dia berikan segala kebutuhan kita. Itu sudah kasih. Jadi sudah kasih dalam Tuhan. Firman Allah ini berkata, di mana Allah tempatkan kita, kita ditempatkan di Jamblang, di Brewek, di Cirebon dan yang lain-lain sudah kasih dalam Tuhan. Karena Allah tempatkan kita di mana kita ada sekarang. Firman Allah katakan saudara, Allah mengawasi tempat itu. Sejak engkau masuk di dalam tahun 2022 ini, Allah mengawasi tempat itu, negeri itu, dari awal tahun sampai akhir tahun. Tujuannya apa sebagai selanjutnya? Nah, dikatakan jikalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya, sehingga membuat kita mengasihi Dia, maka ayat-ayat selanjutnya adalah Dia memberikan segala berkat-berkatnya kepada tiap-tiap kita. Sudah kasih Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu begitu baik dan terlalu baik buat saudara dan saya. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Mari sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman, sudah kasih dalam Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 26, sudah kasih dalam Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-17, 18, 19. Kalau 17-18 bicara soal jikalau kamu mendengarkan firman-Ku dan melakukan seperti tadi, ayat 19 yang berkata, maka Aku akan mengangkat. Saudara boleh sebut nama saudara. Aku akan mengangkat Wiwi, bersebutkan nama saudara, menjadi ternama, terpuji, terhormat, termulia. Apalagi saudara? Terhormat segala-galanya punya saudara, ya, tenang yang punya segala. Mari saudara sih. Jadi ada jemaat Tuhan dari kemarin ini telepon, Om, kenapa sih Om sudah nggak datang lagi? Apa nggak diundang sama pendeta saya kan? Enggak, saya bilang, ya, karena sudah umur aja lah. Lalu dia banyak bertanya, ya, Om ini kan masuk tahun baru. Ya. Saya tanya kenapa nggak ngomong sama pendeta? Kebetulan Om, waktu Om sering ke sini, ya saya memperhatiin sungguh-sungguh dan saya alami itu, benar firman. Jadi, nanti saya bilang begini, apa sih Om yang saya atau kita ini umat Tuhan yang mau harus lakukan sehingga benar-benar kami dapat melalui tahun 2022 ini dan menikmati semua janji Allah. Fokus saja sama yang terlalu banyak udara itu. Sudah kasih Tuhan, saya bilang begini, saya langsung jauh begini. Kebetulan juga ada saya janji, sudah kasih Tuhan, saya bilang nanti ya, saya pulang, saya akan jawab, saya akan telepon kamu saja. Dan sudah kasih dalam Tuhan.
Sudah tahu, sudah kasih dalam Tuhan. Ada hal yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Sudah kasih dalam Tuhan, sehingga kita dapat melalui tahun 2022 ini. Bukan cuma melalui begitu saja, tetapi mengalami semua janji-janji Tuhan. Kita terpelihara. Haleluya. Dan puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah kasih dalam Tuhan, ya, karena dia bilang begini, jangan panjang-panjang, jangan banyak. Kita fokus beberapa hal saja. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya, jadi saya itu periksa firman Allah, baca firman Allah kembali. Lalu saya katakan begini sama dia. Oh, gampang kok. Tidak banyak yang Tuhan minta sama kita. Kalau engkau benar-benar ingin mengalami janji-janji Tuhan di dalam tahun 2022 ini, hanya saya katakan hadirkan Tuhan di dalam hidup. Kalau dia tanya, hadirkan Tuhan bagaimana? Hadirkan Tuhan. Biar Tuhan menyertai. Terima kasih dalam Tuhan. Lalu, namanya dia ke majelis gereja di sana. Dia bilang begini, hadirkan Tuhan itu biasa. Bagaimana? Umpama sekarang dia bilang, bukankah Tuhan itu hadir pada waktu Maria dengan Marta, dengan Lazarus? Tapi satu saat Tuhan itu keluar pergi, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, dia katakan, Lazarusnya sakit lalu mati. Lalu Maria dengan Marta berkata apa? Dia bilang, memang ada firman Allah, dia kata. Lalu Tuhan Yesus datang, Maria dan Marta berkata begini, Guru, Lazarus sudah 3 hari meninggal. Kalau Tuhan ada di tempat ini, di rumah ini, saudara kami tidak meninggal. Wah, dia ngomong begitu, saudara. Nah, lalu saya cuma katakan begini. Saya katakan jangan sampai biar Yesus itu ada di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita. Sudah kasih. Ya. Saya bilang kalau zaman dulu pada waktu Yesus hadir datang sebagai manusia, sudah kasih lalu saya katakan, dia itu manusia. Jadi kalau dia ada di Jambak, nggak mungkin dia ada di Cirebon. Tetapi sekarang dia adalah Tuhan, dia adalah Roh. Dia bisa hadir, dia ada di Jambak sini, dia juga ada di Cirebon, dia ada di Amerika sana, dia ada. Roh hadiratnya ada. Nah, untuk supaya benar-benar kita bisa alami begitu. Lalu saya katakan sama dia, sebenarnya coba saya dia renungkan sebentar sebelum sampai di jawaban saya cuma mau katakan begini. Coba kamu renungkan, ini juga buat tiap-tiap kita sudah lakukan. Sebelum kita masuk di dalam tahun 2022 ini, seminggu kemudian lalu apa terjadi? Kita merayakan Natal. Kenapa? Sudah kasih Tuhan. Setelah habis merayakan Natal, seminggu kemudian kita masuk di dalam tahun baru. Itu mau menyatakan Yesus hadir dulu. Sudah kasih Tuhan kita masuk di dalam satu tahun yang baru. Yesus hadir, dia sudah ada dulu untuk menemani kita, menyertai kita di dalam tahun yang baru ini. Sudah kasih Tuhan. Saya katakan sama dia, coba baca yang kemarin hari Minggu saya bawakan firman. Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11. Firman Allah katakan apa? Malam ini sudah lahir juru selamat. Tuhan menjadi manusia, dia adalah juru selamat. Jadi tatkala kita masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini, Yesus sudah ada di sana. Juru selamat sudah ada di sana.
Juru selamat ini bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka masuk surga, tapi menyelamatkan kita dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari kemiskinan. Dia juru selamat, menyelamatkan kita dari segala masalah. Saudara, sadar dia itu. Jadi tetap kalau kita masuk di tahun ini, juru selamat sudah ada. Dia menyertai kita. Lukas 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sampai ke surga. Dia tetap sadar. Yang menyertai kita juru selamat. Nah, saudara silakan. Lalu saya katakan lagi. Di ayat 14, malaikat Tuhan berkata, damai sejahtera di bumi di antara orang yang beriman. Jadi kakak kita masuk di dalam tahun yang baru, damai sejahtera sudah ada. Tuhan sudah sediakan. Memang bukan untuk semua orang, karena firman Allah katakan damai sejahtera di bumi hanya bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Dan saya sudah katakan, saudara boleh sebutkan apa saja yang menjadi kebutuhanmu di dalam tahun 2022 ini, dan saya katakan semuanya ada di dalam damai sejahtera. Saudara buka kamus bahasa Indonesia di dalam bahasa Indonesia soal damai, soal sejahtera, dan saudara lihat, oh semua yang kita butuhkan ada di situ. Karena saya sudah lihat, ya. Jadi Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Tapi kalau kita belum alami, sudah kasih Tuhan, ya. Dalam hari kedua ini sudah kasih Tuhan, kesalahannya ada di kita. Lebih daripada itu juga sudah kasih Tuhan, saya katakan, kalau engkau ingin tahun 2022 ini benar-benar, ya, usahamu diberkati, berkat Tuhan mengalir terus dalam hidupmu. Lihat saja, ya, soal kandang di Bethlehem itu yang saya sudah katakan sama kemarin, Pak Saudara. Coba saudara, ya, Yesus lahir di kandang yang hina. Dia namanya kandang binatang, kotor, bau dan segala-galanya. Tetapi setelah Yesus tidak ada di kandang itu, dia sudah dibawa ke tempat lain di rumah, sudah kasih dalam Tuhan. Karena di sana lahir juru selamat, maka orang-orang membersihkan kandang. Tidak lagi menjadi kandang, tapi kalau sekarang saudara pergi ke Israel, seluruh dunia tertarik pergi ke Israel yang mereka kunjungi kandang itu. Sekarang sudah jadi mulia, gedung yang megah, sudah kasih Tuhan. Jadi bekas kandang itu mengundang pemasukan dari negara-negara lain untuk Israel. Sudah bisa dapat sesuatu. Begitu juga kalau kita mau lakukan di dalam hidup kita. Firman Allah katakan, Yesaya katakan, dari ujung rambut sampai telapak kaki kita ini bau bisu-bisu. Tetapi sudah kasih Tuhan, dia ada dalam hidup kita. Dia tidak lahir, tapi dia ada dalam hidup kita. Dia menyertai kita. Sudah kasih Tuhan. Kandang itu bisa berubah bukan karena Tuhan yang merubah, bukan. Manusia yang merubah. Begitu juga dengan kita, sudah kasih Tuhan. Hidup kita mungkin di hadapan orang lain, kita sudah kasih tidak baik, kotor. Tetapi karena dia ada, Yesus ada di sana, tergantung saudara dan kembali kepada kita. Adakah kita mau membersihkan hidup kita, kandang ini? Kita mau merubah hidup kita ini menjadi mulia. Dengan cara apa sudah kasih dalam Tuhan? 1 Petrus 1 ayat 20-22 katakan sudah kasih dalam Tuhan. Dengan firman kita menyucikan diri kita. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ketiga. Kamu jadi bersih karena firman
Jadi tatkala firman itu ada dalam hidup kita, kita taati, kita lakukan firman Allah itu, dengan sendirinya hidup kita jadi bersih. Umpama saja bisa beri satu contoh. Satu kamar sudah kasih lampu Tuhan, tapi tatkala Yesus hadir dalam hidup saya harus membersihkan kemarahan, emosi itu dari hidup saya. Harus ini. Enggak gampang. Itu saya suka bilang sama istri saya, anak saya, tolong saya, bantu saya, supaya benar-benar saya kekotoran emosi itu bisa hilang dari hidup saya. Coba saudara lihat dalam hidup kita, ya, bagaikan kandang, suka ngomongin orang, membenci, menyalahkan orang lain, itu di hadapan Tuhan kotor semua. Nah, Yesus ada di sini. Mari sudah kasih dalam Tuhan, kita bersihkan hidup kita dengan firman Allah. Kamu menjadi bersih karena firman. Jadi sudah saya lihat dalam apa? Saya contoh lagi. Kalau saya mau marah, sudah kasih dalam Tuhan. Jangan kamu coba bukan marah. Yang kamu tidak marahnya. Setiap kali mau marah, sudah kasih dalam Tuhan. Itu saya sudah katakan, sudah kasih dalam Tuhan sudah berikan kemampuan. Dia sudah berikan firman dan rohnya di dalam kita. Kita bisa gunakan firman dan roh Kudus untuk membersihkan. Mau saya membersihkan emosi saya. Sudah kasih dalam Tuhan. Jadi jelas sudah kasih dalam Tuhan. Kalau sampai emosi saya belum keluar, itu berarti saya yang pengen bikin dosa. Tuhan sudah tegur, tapi kalau saya masih suka omongin orang, berarti saudara lah yang bikin dosa. Saudara lah yang mengotori hidup saudara. Kalau Tuhan katakan harus kita mengasihi, mengampuni, tapi kita tidak mengampuni, berarti kita lah yang mengotori hidup kita, bukan membersihkan. Nah, kalau kita kotori sudah kasih dalam Tuhan, bagaimana janji Tuhan bisa menjadi milik kita? Ya, kalau Anda itu menjadi bersih sudah kasih dalam Tuhan, berkat-berkat terus mengalir. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Kalau kita mau membersihkan hidup kita dari segala kekotoran-kekotoran yang ada, engkau akan melihat hari-hari selanjutnya sejak hari ini. Asal kita membersihkan, berkat-berkat Tuhan akan mengalir lagi. Janji-janji Tuhan mengalir lagi. Haleluya. Sudah kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu sudah kasih dalam Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam hidup. Saya sempat katakan, kalau Tuhan ada beserta kita, ada di dalam hidup kita, saudara, apa yang kita takutkan di dalam tahun 2022 ini? Sudah kasih dalam Tuhan. Asal dia ada, hadir dengan kita, sudah kasih. Ini yang saya katakan sama dia. Bagaimana Om? Kok Om bilang kalau Tuhan hadir dengan saya, dengan keluarga saya, usaha saya, tahun 2022 ini menjadi terjamin? Ya iya sih. Kalau dia ada, saya kasih contoh, sudah kasih beberapa contoh firman Allah, sudah kasih Tuhan. Ya, sudah kasih Tuhan. Ada ayat-ayatnya, sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus kalau dia hadir di satu tempat, dia tidak mau, dia tidak akan melihat ada hal-hal yang tidak baik. Satu saat Yesus masuk di dalam Ka'bah. Sudah kasih dalam Tuhan, saudara bisa baca itu nanti, tulis saja. Matius 12 ayat 9 sampai 10 sampai 13, 11 sampai 13. Di sana dikatakan sudah kasih dalam Tuhan, tak kala Tuhan hadir di sana, maka di sana ada seorang yang
Orang itu tidak minta, Tuhan sembuhkan saya, enggak. Tapi Tuhan sendiri datang sama orang. Dia menyembuhkan orang. Saudara lihat, kalau Yesus ada, dia hadir. Dia tidak mau lihat ada penyakit dalam hidup kita. Asal dia hadir dalam hidup kita, tanpa diminta, Tuhan sembuhkan. Di lain kesempatan, dia pergi lagi di tempat lain, di kabar lain, gereja lain, sudah kasih dalam Tuhan. Dan Tuhan dapati sudah kasih dalam Tuhan, yaitu itu dia tuh yang saya katakan tadi Matius 12 ayat 1 itu orang anak sebelahnya mati. Kalau yang orang yang itu di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13. Nah, kalau yang dari Matius itu sudah kasih Tuhan pergi di tempat lain, di gereja lain, di sana dia dapati ada seseorang yang tangan sebelahnya mati, nggak bisa diangkat. Orang ini juga nggak minta Tuhan sembuhkan saya, kalau saudara baca, tapi Tuhan datang. Dia datang sendiri dan dia sembuhkan orang itu, tangannya dipulihkan. Jadi saudara itu sudah. Kalau Tuhan ada di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, sudah kasih. Tuhan tidak ingin melihat yang hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dia berkata, aku datang supaya domba-domba hidup dalam segala kehidupan. Tanpa diminta Tuhan semua. Sudah kasih. Itu soal penyakit sudah kasih. Begitu juga sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam mara bahaya, ya, Tuhan tidak akan lihat. Asal dia ada dalam hidup kita. Dia ada. Dan itu terjadi di dalam Matius sudah kasih dalam Tuhan, ya. Matius pasal 4 ayat 37-38 itu soal di mana murid-murid Tuhan membawa Tuhan Yesus naik perahu. Dan firman Allah katakan Yesus ketika itu. Lalu tiba-tiba datang angin dan ombak yang begitu sangat hangat. Bahaya datang. Kebetulan Yesus ada di sana. Apa Yesus lihat? Yesus bangun, Yesus tangannya diangkat. Teduh tenanglah, langsung ombak, angin itu langsung timbul. Saudara Yesus, Tuhan tidak mau ada mara bahaya yang timbul. Sudah kasih. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Masalah ini bicara masalah besar. Lukas pasal 2 yang dalam perkawinan di Kana sudah kasih tahu Tuhan. Sementara perkawinan itu berlangsung, tapi sebelum itu sudah kasih tahu Tuhan, firman Allah katakan yang mempunyai pesta itu pergi menjemput Yesus. Kalau itu dalam terjemahan lama. Jadi mereka bukan cuma mengundang. Kalau mengundangkan orang mau datang atau tidak datang ya nggak ada masalah. Tapi karena keluarga ini menjemput Yesus dengan murid, jadi keluarga ini mau Yesus itu hadir di sana. Itu sebabnya mereka jemput Yesus. Yesus hadir. Kebetulan terjadi masalah, kekurangan anggur. Saudara, kalau terjadi kekurangan anggur itu masalah besar bagi keluarga pada zaman itu. Tapi karena Yesus ada di sana, mereka hadirkan Yesus di sana. Yesus menolong keluarga ini. Saudara, kalau Yesus hadir di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu, apa Tuhan membiarkan terjadi masalah di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu? Coba, Tuhan tidak akan. Bahkan sudah kasih dalam orang mati sekalipun sudah kasih dalam Tuhan, ya. Dalam Matius pasal 9 ayat 24-25. Seorang anak yang sudah mati sudah kasih dalam Tuhan.
Kalau orang bawa Yesus ke sana, Yesus hadir di sana, saudara, orang sedang menangis semua. Yesus katakan, diam, anak ini tidak mati. Mereka ketawakan Yesus, sudah jelas-jelas mati kok mau kemana. Setelah orang itu keluar, Tuhan jamah anak itu hidup. Itu mati, udah mati sudah. Lazarus sama. Sudah kasih orang Tuhan yang Maria dengan mata, tatkala Yesus datang, Maria dengan mata katakan, Guru, kalau engkau ada di tempat ini, saudara kami tidak akan mati. Cuma pada waktu Yesus yang mati saja bisa sembuh, apalagi hal yang lain yang sepele. Coba saudara temukan, asal dia ada di dalam hidup kita, sudah kasih dalam Tuhan, dia hadir di dalam hidupmu. Begitu juga saudara saya dalam Tuhan, dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sedang berkhotbah, orang banyak datang dari pagi sampai siang. Lalu Tuhan Yesus perhatikan, lalu Tuhan Yesus katakan, gak sama murid-muridnya, mereka lapar. Kamu beri makan. Murid-murid bilang, orang begini banyak, Guru, mau ambil di mana duitnya? Lalu Tuhan Yesus tanya, di kamu ada apa? Dan mereka bilang, ada 5 ketut roti 2 ekor. Saudara, Tuhan mengadakan mujizat. Tuhan tidak mau lihat ada yang kelaparan. Sisanya 12 tahun. Bukan beri makan mereka. Itu sudah biasa. Asal Yesus ada. Dia ada di dalam rumah tanggamu, dia ada dalam hidupmu. Dia tidak akan biarkan semuanya itu, sudah. Dia tidak akan biarkan. Kalau Yesus ada dalam usahamu, Tuhan tidak akan biarkan usahamu bangun. Dia bisa buat mujizat usahamu melejit naik. Sudah kasih Tuhan, Ulangan 28 ayatnya 13-14 kalau tidak salah. Di sana dikatakan, kalau kita lakukan firman Allah, maka kamu tidak pernah menjadi ekor. Usahamu bukan semakin menurun, tapi semakin naik. Sudah kasih. Petrus bangkrut. Dia dengan teman-teman cari ikan, nihil kosong. Tapi besok paginya, di dalam usaha yang sama, perahu yang sama, tempat yang sama yang bangkrut, Tuhan adakan mujizat. Perahu bertenggelam karena ikan bertenggelam. Usaha yang sama sudah kasih Tuhan. Tapi kalau Yesus ada di dalam usaha, dan kau hadirkan dia dalam usaha, sudah kasih Tuhan, dia akan buat mujizat. Terjadi kelimpahan, usahamu semakin naik, bukan semakin. Saudara, apa yang semua sudah usaha, penyakit, masalah, Yesus tidak mau. Kalau dia ada, dia tidak mau. Sesampai di situ yang dibutuhkan, itu bagaimana supaya benar-benar Yesus itu ada dalam hidup saya, dalam usaha saya. Ayat ini sering saya suka baca sampai ketemu, sering kita dengar. Coba Yohanes 14 ayat 23. Ini seri Yohanes pasal Tuhan alami. Yohanes pasal 14 ayat 23. Firman Tuhan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, hanya satu hal, kalau engkau ingin melalui tahun 2020, kasih. Hukum ketiga, kasihilah Tuhan Allah dengan sebulan-bulan hati. Mungkin saudara,
Kami ada ini ke gereja itu, kami berdoa itu karena kami mengasihi Tuhan. Oke? Saudara mengasihi Tuhan. Sudah kasihkan Tuhan. Kita aku mau mengasihi Tuhan. Buktinya apa saudara? Kalau saudara mengasihi Tuhan, firman Allah tadi katakan, kalau kamu mengasihi, kamu melakukan firman, maka aku, Yesus dengan Bapa akan tinggal diam bersama di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu. Dia tidak akan kemana-mana, dia ada di sana. Coba sekarang kita lihat, kalau saya lihat siapa. Saya biar diri saya sendiri. Apakah saya lakukan firman? Kalau saya lakukan firman, berarti saya mengasihi. Saya tidak lakukan firman, berarti saya mengasihi. Baru ngomong apa? Harus ini yang selalu menjadi Tuhan tolong. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya tidak bisa memaksakan. Tuhan saja tidak bisa memaksakan kehendaknya pada saudara. Kurang tergantung saudara. Dia kasih firman, lalu selanjutnya tergantung kita mau taat atau tidak. Mari di dalam tahun 2020 sudah lihat kalau Yesus hadir, tidak ada masalah. Penyakit hilang, usaha naik, masalah hilang, kesembuhan terjadi. Itu sudah kasih. Sudah kasih. Ini firman. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan firman, maka aku, Yesus dengan Bapa akan diam di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita. Nah, sekarang kalau dia ada, apa virus bisa hadir dalam hidup kita? Apakah penyakit bisa merongrong hidup kita? Dia yang maha kuasa ada. Tidak mungkin. Mazmur 91 katakan, jikalau kamu berlindung di dalam aku, ayat itu katakan, penyakit sampar boleh datang, 1000 boleh jatuh sebelah kirimu, 10.000 sebelah kananmu. Selama COVID ini belum ada saya lihat 100 orang jatuh sebelah kiri saya. Itu akan 1000 boleh jatuh sebelah kanan kiri, 10.000 sebelah kanan, karena penyakit kamu sampar. Tetapi itu tidak akan menimpa kamu, tidak akan menimpa orang yang ada di dalam Tuhan, yang di dalamnya ada Yesus hadir. Ini firman. Itu tidak akan menimpa. Jadi mari firman Tuhan yang Tuhan kasih. Sudah kasih waktu. Saya habis ngomong begitu biar itu ibu itu dengar. Sudah kasih Tuhan. Om, kita di sini ada 10 orang lebih, Om. Ya puji Tuhan. Mari sudah kasih Tuhan. Sudah ingin tahun 2022 ini jadi tahun keberkatan. Ini firman. Kasih Tuhan. Bukan cuma ngomong, tapi lakukan firman. Itu menyatakan kita bisa. Sudah kasih. Dan sekali lagi saya katakan saudara, untuk melakukan firman banyak hal yang bisa menghalangi. Terlebih keinginan daging kita, pikiran kita, pendapat orang lain, pengetahuan kita, itu banyak bisa menghalangi kita. Ya. Tetapi sekali lagi saya katakan, Tuhan tahu semuanya. Itu sebabnya Tuhan memberikan firman dan Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa melakukan firman. Tergantung kembali semuanya saudara dapat melalui tahun 2022 ini dengan diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang tergantung saudara kita mengasihi Dia dengan melakukan firman, dan itu pasti terjadi dalam hidup kita karena itu firman Allah.
Terima kasih sudah kasih waktu Tuhan. Firman Allah saya tidak panjangkan, yang sudah panjang. Pemain musik bisa mendaki kami yang maju ke depan, pemain musik. Mari sudah kasih waktu Tuhan. Bersama-sama doa buat firman Allah yang sudah disampaikan, dan kita akan masuk dalam tahun bahasa yang kudus dan saya undang Bapak Teksu, Bapak Teksu di depan. Kita nyanyikan satu pujian. Firman-Mu kekal, Firman-Mu kekal. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah kekal. Haleluya. Dan yang sebentar Ibu Rolin akan berdoa buat firman Allah, berdoa juga buat jemaat asing. Haleluya. Inna ya adalah wasana. Inna takana ya adalah wasana. Inna adalah nama manusia. Haleluya. Yesus. Amin. Boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, dan sungguh Tuhan Kau memberi kemenangan di dalam kehidupan kami, bahkan Kau memberi kesempatan di dalam kehidupan kami untuk masuk di dalam tahun 2022 ini Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ucapkan selain kami hanya mengucap syukur dan terima kasih, karena kami yakin dan percaya tahun ini adalah tahun keberkatan. Jika kami menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini, maka Tuhan akan hadir, Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan inilah kami Tuhan Yesus, sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau melihat akan keberadaan kami Tuhan Yesus. Kami perlu akan Engkau, tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Siapakah kami Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Kau selalu menjaga kami, Kau selalu memelihara kehidupan kami. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi tangan Tuhan selalu memberi kekuatan dan kemenangan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, biar firman-Mu itu Tuhan menjadi bekal Tuhan Yesus untuk tahun 2022. Kami jalani bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu Tuhan Yesus, untuk sebentar di mana kami akan mengadakan perjamuan kudus, kami akan sehidangan dengan Engkau, kami akan makan daging-Mu, kami akan minum darah-Mu. Biarlah Tuhan Yesus jadi peringatan di dalam kehidupan kami bahwa sangat mengasihi kami. Engkau Tuhanlah yang mengasihi kami dengan begitu besar. Kau mempertaruhkan nyawa-Mu Tuhan Yesus agar supaya kami selamat, kami memperoleh setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami berdoa Tuhan, kekuatan-kekuatan yang bukan daripada Tuhan
yang coba-coba mengacaukan akan kehidupan kami. Kami menolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat daging Tuhan. Haleluya. Inilah yang firman Allah katakan. Juru selamat sudah hadir. Allah menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia korbankan dirinya di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Dia dicambuk, tubuhnya hancur. Dia sudah kasih Tuhan. Itulah daging yang kita pegang ini. Kenapa hancur sudah kasih? Firman Allah katakan, dia disiksa, dia dihina, itu karena dia menanggung dosa saudara dan saya. Semua upah dosa ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Mari melalui perjamuan asa yang kudus ini, Tuhan mau kita menghargai pengorbanan. Haleluya. Kita hargai tubuhnya yang hancur. Kita hargai darahnya yang tercurah. Tubuhnya yang hancur ini sudah kasih juga semua penderitaan di dalam tubuhnya di atas kayu salib dia tanggung supaya melalui hal ini dia mau saudara dan saya hidup sehat. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bilur-bilur ini terjadi tatkala di atas kayu salib dia disiksa, dicampur. Itulah sudah kasih dalam dia sangat mengasihi. Dan mari kita menghargai semua pengorbanan. Kinatakanlah ya Allah. Kita mengasihi dengan sungguh, dengan kita mengasihi saudara kasihlah Tuhan. Kita terpelihara di dalam tahun 2022 ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih saudara dengar firman Tuhan, lalu kita akan makan bersama-sama. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Ingatan angkat darah Yesus, darah yang tertumpah di atas darah yang menyucikan semua dosa-dosa manusia. Tidak ada satu dosa apapun yang tidak dapat disucikan oleh darah Yesus. Saudara kasih Tuhan, mari sementara kita memegang darah Yesus, firman Allah berkata, Allah itu setia dan adil. Itu sebabnya Dia mengampuni segala salah dan dosa. Jikalau kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Dia akan menyucikan semua dosa-dosa dan kesalahan. Jadi sementara kita pegang darah Yesus, saudara-saudara ingat-ingat dan saudara akui di hadapan Tuhan. Dan tatkala kita akui di hadapan Tuhan, maka darah Yesus yang akan kita minum sebentar menyucikan semua dosa dan kesalahan. Tatkala kita minum darah daging Tuhan, sudah kasih Tuhan, saudara dan saya suci di hadapan Allah. Kinatakannya lewas sama ingat Allah. Saudara dengar firman Allah sebelum kita minum. Sesudah itu Dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman di dalam.
Haleluya. Terima kasih. Sadarilah saudara, saat ini saudara dan saya kudus, suci dan saat ini semua dosa-dosa kita sudah disucikan. Inilah kesempatan yang indah saudara berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan. Berdoa. Kita katakan hanya terus. Angkat kedua tangan. Dia ada di tengah-tengah kita. Tangan Tuhan terkendang di tengah-tengah. Kalau saudara bisa dapat penglihatan, saudara akan melihat tangan Tuhan terkendang ada di atas kita. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi jemaat Tuhan. Haleluya. Sehingga hadirat Tuhan ada. Tangan Tuhan ada terkendang di tengah-tengah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kita katakan ya Allah. Ini tangan-tangan kami yang terulur Tuhan. Tangan-tangan yang penuh kekurangan, kelemahan. Haleluya. Tuhan jaga tangan-tangan kami. Sehingga kami beroleh kekuatan untuk kami menjalani tahun 2022 ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Inna takana ya rawasana. Uralawana ya rawasana. Inna rawasana. Inna takana ya rawasana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan sebesar kekuatan di hidup dapatkan. Ingat karena nanti Bapak Yono akan menjadi kita. Kami naikkan kepada-Mu ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu memperhatikan kami. Bapa kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Kau yang sudah pimpin kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu melayani di tempat ini Tuhan. Kalau kami boleh melalui ya Tuhan tahun 2021 yang lalu Tuhan, dalam keadaan baik ya Tuhan, dengan keadaan sehat, dengan keadaan ya Tuhan terpelihara oleh Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus belas kasih sayang-Mu tetap ada dalam kehidupan kami.
Bahkan di dalam kami menjalani tahun 2022 ini ya Tuhan, belas kasih sayang lebih lagi ya Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kau menuntun setiap jalan hidup kami ya Bapa, dan Kau senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk bagi kami apa yang kami harus lakukan di tahun ini ya Bapa, agar hadirat-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, agar kasih sayang-Mu tetap berlaku dalam kehidupan kami. Dan kami mohon ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu tetap ada dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun seluruh kehidupan kami, menerangi hati kami ya Bapa, agar setiap apapun yang kami lakukan di tahun 2022 ini Tuhan tidak menyakiti hati-Mu ya Bapa, tetapi kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, karena Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami di tahun 2022 ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mohon Tuhan Kau yang memelihara setiap kami, Tuhan yang menuntun setiap kami ya Bapa, agar hadirat-Mu tetap ada dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, dan Kau sudah memberkati setiap kami, Kau sudah menjamah setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain Tuhan, kami mau meninggalkan tempat ini, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu setiap perjalanan kami, yang kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu tetap ada dalam hati kami, damai sejahtera-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pujian syukur kami berikan hanya kepada Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dan telah bagi kami. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat-malaikat daripada-Mu Bapa, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu kurang apapun juga di rumah kami masing-masing. Sadarkan Tuhan, sepanjang hari ini dimanapun kami berada, biar yang keluar dari hidup kami, dari pikiran, perasaan, keinginan kami, bahkan perkataan kami, semuanya adalah firman Tuhan. Itu menyatakan kasih kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, innaka ya rawasa. Biar melalui kehidupan kami nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan segala hasil perpuluhan Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami. Karena memang itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapak. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui segala usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Semua niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi kuasa kegelapan, yang berniat tidak baik, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati semua berkat-berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah dijamah, diberkati, bahkan disembuhkan Tuhan. Kita katakan, amin.